sosial. Jadi perubahan sosial itu adalah perubahan yang terjadi pada berbagai aspek kehidupan. Nah, menurut Selo Sumadjan, seorang ilmuwan di bidang sosiologi, perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Hai, aku Cita. Nah, perubahan sosial memiliki banyak bentuk di antaranya. Yang pertama ada perubahan berdasarkan waktu. Perubahan berdasarkan waktu ini dibagi menjadi dua, yaitu evolusi dan revolusi. Evolusi sendiri merupakan perubahan sosial yang terjadi secara lambat atau dalam jangka waktu yang lama. Perubahan ini terjadi seiring dengan perkembangan masyarakat untuk dapat beradaptasi dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya ada revolusi, perubahan sosial secara cepat. Perubahan ini terjadi secara mendadak atau dalam jangka waktu yang relatif cepat. Biasanya dipicu oleh sebuah penemuan baru atau peristiwa besar. Nah, yang kedua ada perubahan berdasarkan perencanaan. Pertama ada direncanakan atau plan change. Perubahan yang dikehendaki, diperkirakan, dan direncanakan sebelumnya oleh pihak-pihak yang menginginkan perubahan atau yang disebut agent of change. Contohnya pembangunan tata kota. Nah, selanjutnya yang tidak direncanakan. Yang tidak direncanakan ini bisa juga dipanggil dengan unplanned change. Perubahan ini terjadi tanpa sengaja atau tidak diinginkan. Biasanya berupa dampak dari perubahan yang direncanakan. Contohnya pembangunan kota menyebabkan banjir. Selanjutnya ada perubahan sosial berdasarkan pengaruhnya. Pertama ada pengaruh besar. Dampaknya luas dan menyeluruh di masyarakat. Perubahan struktural bersifat mendasar sehingga mendorong kemunculan reorganisasi. Contohnya penggunaan alat pertanian yang canggih. Perubahan proses sekedar menjadi pelengkap kebijakan sebelumnya. Contohnya revisi kurikulum pendidikan. Nah, ada juga perubahan berdasarkan pengaruh kecil. Dampaknya hanya berdampak ke beberapa bidang atau masyarakat saja. Contohnya tren model pakaian. Selanjutnya ada berdasarkan arah perkembangannya. Yang pertama ada progres, berkembang menuju ke arah kemajuan. Hal ini memberikan keuntungan bagi masyarakat. Contohnya pembangunan listrik ke pelosok. Selanjutnya ada regress, perubahan yang lebih mengarah kepada kemunduran sehingga merugikan masyarakat. Contohnya ada dekulturasi dan desurbanisasi. Kalau di sini aku akan menjelaskan faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu faktor yang berasal dari masyarakat itu sendiri, sedangkan faktor eksternal itu faktor yang berasal dari luar masyarakat. Faktor internal, perkembangan penduduk. Perkembangan penduduk yaitu tambah atau berkurangnya penduduk disebabkan oleh angka kelahiran, kematian, dan imigrasi yang selalu berubah-ubah. Perubahan jumlah penduduk menyebabkan perubahan struktur masyarakat, terutama menyangkut lembaga-lembaga kemasyarakatan. Yang pertama banyak penduduk, tingginya persaingan, banyaknya pengangguran, munculnya daerah kumuh, dan meningkatnya angka kriminalitas. Sedikitnya penduduk, kurangnya tenaga kerja, menghambat pekerjaan dan perkembangan pertumbuhan wilayah. Yang kedua ada penemuan baru, terjadi akibat adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap suatu hal. 3 jenis penemuan baru yaitu discovery, penemuan suatu yang sebenarnya sudah ada namun belum diketahui oleh siapapun sebelumnya. Yang kedua ada invention, penemuan yang benar-benar baru dan diciptakan oleh manusia. Yang ketiga ada innovation, pembaruan atau pengembangan suatu yang sudah ada sebelumnya. Lalu terjadinya konflik dalam masyarakat, yaitu konflik vertikal, konflik antara pihak yang tidak sejajar secara politis. Lalu konflik horizontal, konflik antara pihak yang sejajar secara politis. Din? Lodi? Hai, ini Sadin lagi dan sekarang kita masuk ke pembahasan faktor eksternal. Yang pertama yaitu interaksi dengan lingkungan alam. Perubahan yang terjadi di alam akan membawa perubahan pada masyarakat yang tinggal di dalamnya. Contohnya yang pertama, pemanasan global memicu gerakan ramah lingkungan. Yang kedua, bencana alam memicu cara masyarakat mengelola tempat tinggalnya. Yang kedua yaitu interaksi kebudayaan dengan masyarakat lain. Ada 3 cara. Yang pertama, difusi.
proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan. Yang kedua, akulturasi, pembaruan antar budaya yang masih terlihat masing-masing ciri khasnya. Yang ketiga, asimilasi, pembaruan antar budaya yang menghasilkan budaya yang sama sekali baru sehingga kebudayaan lama atau ciri khasnya itu tidak terlihat. Halo, aku Kayla. Sekarang kita masuk ke dampak perubahan sosial. Yang pertama, dampak positif. Terciptanya pola pikir yang maju dan semakin terbuka. Yang kedua, meningkatnya pengakuan terhadap hak asasi manusia. Yang ketiga, terbukanya mobilitas sosial. Yang keempat, perkembangan teknologi menjadi pesat. Yang kelima, mobilitas menjadi lebih mudah. Yang keenam, industrialisasi berkembang cepat. Yang ketujuh, kesetaraan gender. Nah, sekarang kita masuk ke dampak negatifnya. Dampak negatifnya yaitu terjadinya kesenjangan sosial. Yang kedua, munculnya perilaku negatif di lingkungan masyarakat. Faktor terjadinya perilaku negatif di masyarakat. Faktor pergeseran nilai dan norma. Berubahnya sikap kebersamaan menjadi sikap individualis. Faktor desakan kebutuhan ekonomi menyebabkan terjadinya tindakan penipuan, pencurian, atau premanisme. Yang ketiga, faktor gaya hidup. Standar hidup yang tinggi dibarengi kemampuan ekonomi yang rendah memicu tindakan kriminalitas. Di sisi lain, kemampuan ekonomi yang tinggi memicu perilaku hedonisme. Terima kasih.